about thriving in the midst of famine. Yaitu thriving itu artinya berhasil di dalam masa kemarau saudara. So in order to thrive in times of famine, Jadi untuk saudara bisa berhasil di dalam waktu kemaraumu, we must do what Isaac did. kita harus lakukan seperti yang Ishak lakukan. What do you think he did? Apa yang saudara pikir dia lakukan? Apa yang Ishak lakukan? Keep obeying. Yaitu berdasarkan kitab Kejadian 26 ini semua, yaitu tetap percaya, Keep obeying God. yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Okay? It is hard. Obey God. Meskipun itu sulit, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Don't give an excuse. Jangan berikan alasan-alasan. You must not be moved by sight. Jangan bergerak dengan apa yang saudara lihat. You gotta be moved by faith. Tapi saudara bergerak dengan iman. You saw your business is going down. Saudara Now why? melihat masalah saudara, umpamanya usaha saudara tambah menurun. Saudara pikir, aduh kenapa ini? It's not because the market is bad. It's because your prayer may be bad. Yaitu bukan masalah dengan pasarannya, tapi doa kehidupan, doa saudara barangkali memburuk atau menurun. Because my Bible tells me in time of famine, God still bless us. Karena dalam Alkitab mengatakan di dalam waktu kemarau Tuhan masih memberkati saya. He will bless the righteous. Dia memberkati orang yang benar. There is a difference. Ada perbedaan yang besar. You gotta believe it, man. Saudara harus percaya. You must have an attitude. Dan saudara harus memiliki sebuah sikap. Which attitude you have? Yaitu sikap mana yang saudara miliki. An attitude or an attitude of Christ? Yaitu memiliki sikap yang buruk atau sikap daripada Kristus. Obedience is where the blessing is. Jadi sekali lagi di dalam ketaatan di situ berkat saudara. Now, in the book of Isaiah chapter 1 verse 19, Di dalam Yesaya 1 ayat 19, it says, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Amen. Yesaya 1 ayat 19 kita baca sama-sama. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Amin. Sekali lagi kita baca. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. What are you seeing? What are you reading? What Apa are you yang saudara understanding? baca dan apa pengertian saudara akan firman yang tadi saudara You baca? just thinking of money, or you thinking of healing, or thinking of breakthrough? Apa saudara hanya uang saja atau terobosan aja atau kesembuhan aja? Huh? Talk to me. Come on, talk to me. Saudara bisa kasih tahu saya. You say all, right? Saudara mengatakan But semua. at the point when you are reading, perhaps the only one thing you are looking at. Barangkali waktu saudara membaca ayat ini satu hal yang saudara pikirkan. When you are in need, you probably will look at this scripture for the need. Yaitu karena waktu saudara ada kebutuhan, saudara lihat ayat ini memakai untuk kebutuhan saudara saat itu juga. I want you to go to 2 Chronicles 7:14 for a moment. 2 Tawari 7 ayat 14. It says here, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin Amen. Kita baca and heal the their land. land. Amen. 2 Tawari 7 ayat 14 kita baca. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. There's requirements there, right? Di sini ada syaratnya. Isn't it also saying if you are willing and obedient and doing all these things, I will heal your land? Tidakkah itu sama seperti dalam tadi Yesaya 1 ayat 19, jika saudara yaitu rela dan mau melakukannya, baru dia bisa memulihkan negerimu. Isn't it almost the same thing we're Tidakkah talking itu about? hampir sama? Can you see bunyinya? the picture? Dan saudara bisa melihatkah gambarannya? So that is why Oleh sebab itu, scriptures that I'm giving you, not only money, jadi ayat-ayat ini bukan hanya untuk uang saja, it's talking about the situation that you are facing now. tapi lebih dari itu yaitu di dalam segala situasi yang saudara sedang hadapi. Because some of you may not need money now. You may need a breakthrough now. Umpamanya ada orang yang perlu uang, tapi dia perlu terobosan dalam masalah kehidupan dia. That's why we are desperate for what?
Yaitu dikatakan dari sebab itu yang tadi dinyanyikan, yaitu kita mau, yaitu desperate seperti keadaan kejepit, mau lebih lagi dan lebih lagi mencari Tuhan kita. You desperate for what? Yaitu kita mau lebih lagi, dikatakan mencari wajah Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Desperate for what? Untuk mencari apa? To know you more and more. Yaitu di sini untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. If you're not desperate, Kalau saudara nggak betul-betul mau mencari Tuhan saudara, maybe that miracle not coming. barangkali mujizat itu nggak datang. You gotta be desperate for something, man. Yaitu kita harus, yaitu benar-benar sungguh-sungguh untuk sesuatu. Were you desperate to chase after your wife? Apakah Until you saudara, rampas? yaitu benar-benar sungguh-sungguh, yaitu kejar pacar saudara atau cewek saudara, sampai meskipun dia udah cewek orang, saudara tetap selama dia belum nikah kan masih artinya bisa aja, boleh kan? Now willing and obedient already. Then number 2, Nomor 2, first one is what? Obeying God. Yeah. Number yaitu 2, mentaati Tuhan. Keep- Nomor 2, sowing seed. yaitu tetap menabur. It's always a good time to sow into the kingdom of God. Karena selalu adalah waktu yang baik untuk menabur di dalam kerajaan Tuhan. I told you, you are loose to go and start a church or ministry anywhere Saya you udah want. katakan, The ya. most important thing is to do the right thing. Itu saya katakan saudara, yaitu bisa memulai gereja di mana aja. Tapi yang penting saudara harus melakukan dengan baik dan benar. Following the requirements of the Lord. Mengikuti persyaratan-persyaratan Tuhan. Not your way, but it must be God's way. Bukan yaitu kondisi saudara, tapi kondisinya atau jalannya Tuhan. You want to open in BSD, go open, never mind. You want to call your own ministry, go ahead, do. But do something according to God's way. Yaitu umpamanya saudara mau buka di BSD silahkan, tapi mau panggil nama saudara juga silahkan. Tapi segala sesuatu itu dengan jalannya Tuhan dan caranya Tuhan. Expand the kingdom of God Memperluas kerajaan Tuhan, in the right way, sekali lagi dengan cara yang benar, not the wrong way. bukan cara yang salah. So you are already equipped, you are already Saudara activated, diperlengkapi, you saudara are telah mobilized, digerakin, go reach out to Saudara telah souls. didorong, sekarang saudara menjangkau jiwa-jiwa. This is the best time. Ini adalah yang terbaik waktunya. Famine came in the land. Kemarau itu datang dalam negeri, Rumor of war came in the yaitu land. berita-berita daripada peperangan itu terjadi. People have lost hope. Orang kehilangan pengharapan, People are walking in fear. orang berjalan di dalam ketakutan. You Saudara become the voice of God. menjadi suara Tuhan. In the times of famine, you Di are dalam thriving. waktunya Tuhan, di situ saudara berhasil maju terus. Ecclesiastes 11 verse 4 please. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. I will love you to see the scripture is awesome. Saya mau saudara lihat ayat ini luar biasa. He who observes the wind will not sow. He who regards the cloud will not reap. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Simple, this meaning is Sederhana. simple. Artinya It's sederhana. just saying, wait for all condition to be favorable, then we will sow. Yaitu karena orang ini mengatakan tunggu sampai keadaan sesuatu itu nyaman dan baik, baru saya menabur. But you will not reap. Tapi pada akhirnya saudara tidak akan menuai apa-apa. Do you know why Isaac was sowing even in the times of famine continuously? Yaitu ayatnya di kitab Kejadian itu mengatakan meskipun waktu musim kemarau, Ishak itu terus menabur. If you go to Genesis 26 verse 12, you will see that. But we're not going there. You can read the scriptures yourself, yeah. Yaitu kita nggak membahas itu karena minggu kemarin sudah dibahas. In the third point, keep Yang ketiga, tithing. yaitu tetaplah kita setia membayar perpuluhan kita. Isaac tithed. Dan Ishak itu memberi perpuluhannya. How do we know? Bagaimana kita tahu? Genesis 14:20. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Kejadian 14 ayat 20. You can read with Pastor Debbie first and I'll explain a little bit. Kitab Kejadian 14 ayat 20 kita baca satu suara. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham gave tithes of all.
Dikatakan di sini bahwa Abraham memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang dia memilikinya, dari semuanya. So that is why you must know. Dari sebab itu saudara harus tahu, When you give your tithe, it must be of all, not of only one part. yaitu saudara membeli perpuluhan daripada semuanya, bukan And hanya then in sebagian. Genesis 18:19, Kita lihat lagi ayat di dalam kitab Kejadian 18 this ayat I want to read with 19. you. Ini saya mau baca bersama saudara. For I have known him, in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Amin. Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. For I know him, that he will command his children and his household after him. Dan ini luar biasa, yaitu Allah sendiri mengatakan aku telah memilih dia atau mengenal dia supaya diperintahkan kepada anak-anak dan kepada keturunannya. That's why fathers is so important. Dari sebab itu dari ayat ini kita lihat peranan seorang bapa dalam rumah tangga itu sangat-sangat penting. Abraham tithe. Yaitu kita lihat Abraham memberi perpuluhan di ayat sebelumnya. And the scripture say that he teach his household, his children what should be done. Dan di sini dikatakan diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya apa yang mereka harus lakukan yang benar di mata And Tuhan. they shall keep the way of the Lord. Dan mereka yaitu tetap memegang caranya Tuhan. Number 4, Nomor 4, keep on walking in faith or by faith, sorry. yaitu tetap berjalan di dalam iman atau dengan iman. Isaac didn't quit standing in faith. Yaitu Ishak tidak, yaitu berhenti tapi dia tetap berdiri teguh dalam iman. Look at Hebrew 10:35. Di dalam Ibrani 10 ayat 35, Therefore do not cast away your confidence which has great reward. kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. My Amplified Bible tells me this way. I want to share with you what my Bible says. Do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. Ya maksudnya sama sih. Janganlah kamu therefore fling away. Jadi buang begitu saja away your fearless confidence, yaitu keyakinan saudara, karena keyakinan saudara yang memberikan compensation yaitu upah yang besar dan penuh dengan kemuliaan. Let me give you 2 more scriptures, then I will close, okay? Saya berikan 2 ayat lagi, setelah itu saya Because tutup. these are important for you, because once you understand this, you know how to thrive in famine. Dan sekali lagi pegang ayat ini erat-erat, karena waktu saudara dengan ayat ini saudara dapat melewati masa kemarau saudara masing-masing. 31st message, third message, Yaitu saudara beli CD-nya, yaitu firman yang tanggal 31 Desember, dan setelah itu yang waktu hari Minggu 3 Januari kebaktian saudara beli CD, saudara gabungkan. and then today, Dan pada hari ini juga, it's you put it together, you know how to thrive in famine. dan saudara sekali lagi pelajari dengan teliti, pegang erat semua firman tersebut dan saudara bisa berhasil di dalam musim kemarau saudara. In Galatians 6:9, Di dalam Galatia 6 ayat 9, awesome scriptures. kita lihat sama-sama luar biasa And ayatnya. let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Amen. Ayat 9 satu suara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Never give up. Jangan kita putus asa, He never gave up on us. karena Yesus tidak pernah putus asa terhadap kita, benar? So why should we give up? Tapi kenapa kita harus putus Because asa somebody terhadap orang offended you, lain? you give up. Apa karena orang menyinggung saudara jadi kamu tuh putus asa? Because somebody hurt you, you give up. Apa orang melukai hatimu jadi saudara putus asa? But isn't that family? Tapi tidakkah itu terjadi dalam satu keluarga? Family will hurt each other. Karena dalam keluarga itu ada saling menyakiti satu sama lain. They misunderstand each other. Pasti ada salah pengertian dalam satu keluarga.
But when they seek God, Tapi waktu saudara mencari Tuhan, God is the repairer of that breach. Tuhan sendiri yang memulihkan keluarga saudara. When you humble yourself, Waktu kita merendahkan hati kita, turn away from your wicked ways. berputar balik daripada cara atau jalan kita yang What is the jahat. wicked ways? Apakah yang dimaksud dengan jalan kita yang Your jahat? selfish thinking. Yaitu pikiran kita yang egois. I want what I want. Atau mengatakan, oh pokoknya semau gua dah. You know, like the rich prodigal son. Seperti anak yang kaya, The second one, the elder son. yaitu anak yang the eldest son. Yeah. Anak yang sulung, yang pertama. All these years I've been working for you. Dia bilang, selama ini saya bekerja dengan engkau. What did you give me? Dia katakan pada bapaknya, apa yang kau berikan pada saya? All these years. Dia mengatakan pada bapaknya, I bertahun-tahun, sacrifice. yaitu saya mengorbankan diri saya. And then you feel like that sometimes. Dan apakah saudara memiliki sikap seperti itu kepada Tuhan? You know how sad it is to Saya hear that. katakan berapa sedihnya jika seorang Kristen mengatakan seperti itu. When he was always in the house and don't even realize. Yaitu bahwa selama ini anak sulung itu berada dalam rumah Tuhan tapi dia tidak menyadari. How sad it is. Dan itu sangat menyedihkan. Friends, I pray that you don't become the elder son like that. Dan saya berdoa saudara tidak memiliki sikap hati seperti anak sulung ini. You make amends. Itu sekali lagi saudara perbaiki. It's not about somebody, it's about you. God is showing you what's Bukan mengenai inside of orang you. lain. Tetapi sebetulnya kesulitan itu terjadi karena Tuhan sedang memperlihatkan sesuatu yang di dalam hati saudara. You don't like it because God is showing you what's really inside of you actually. Dan saudara gak suka karena saudara tahu sebetulnya Tuhan sedang memperlihatkan apa yang masih gak beres dalam kita ini. Dia kasih lihat. Don't blame the world. Jangan salahin dunia. God is only showing you, you know, Karena Tuhan hanya kasih lihat saudara. because you're the best candidate Karena saudara adalah calon yang paling terbaik to go through that untuk situation. dapat melewati situasi yang terburuk seperti itu. Simple as that. Saudara lihat itu sederhana. He used offenses to turn you around. Yaitu dia pakai semua yang menyinggung saudara, sesuatu yang menghalangi saudara, supaya saudara berbalik lagi. That's all. Sederhana saja. You know why? You know when you kena hurt and all that, who would you run to? Saudara, kalau saudara luka, sebetulnya kepada siapa saudara lari? You run to Jesus dong. Saudara lari seharusnya pada Yesus. He's the healer of the soul. Karena dia ada penyembuh jiwa kita. He's the restorer of the soul, Dia broken adalah hearted. yaitu pemulih daripada jiwa kita atau hati kita. And then when you realize, Dan waktu saudara sadari, oh, you can help that person. saudara bisa menolong orang tersebut. This is a good one. Psalms 92, Di Mazmur 92, verse 12 to 14. ayat 12 sampai 14. Keep attending church. This is what it's supposed to be. First one is what? Obedience. Pertama adalah ketaatan. Second one, Kedua, tetap menabur. keep on sowing. Number 3, Ketiga, tithing. Number setia dalam 4, perpuluhan. Nomor 4, keep walking in. Number tetap 5, berjalan dalam iman. Ke nomor 5, keep attending church. yaitu Okay, tetap datang ke gereja. verse 12 please. Ayat 12, The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. amin. Kita baca, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Now, give me a better voice now. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amin. Ayat 13 dengan suara nyaring. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Keep attending church. Tetap datang ke gereja. Yeah, people sometimes they get angry with people. They say, Kadang-kadang mereka marah. Anywhere also can. Mereka Different. bilang You di see, mana aja Bible bisa. say Dengan those jelas that be Alkitab planted mengatakan, in the manga house get manga only. yaitu mereka yang tertanam di rumah mangga dapat hanya mangga aja. But those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Tetapi mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Everything down there. Artinya segala sesuatu saudara dapatkan dalam rumah Tuhan. Now 14, now verse 14, amazing. Ayat Yeah? 14, They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. amin. Kita baca sama-sama. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.
He never forgets you. Yaitu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara. He won't forget you. Dia tidak pernah melupakan saudara. And then in your old age, Dan masa tuamu, old age, anybody old here? apakah di sini ada yang tua? Nobody old, yeah. Or even the old say they are young. Masih saudara masih muda. So people, okay, you are not qualified. The old one, yeah. Yang sangat-sangat tua, God say Tuhan katakan, they will still bear fruits. dikatakan mereka masih berbuah, And then not only that, they will enjoy the Dan- goodness of God. mereka masih menikmati kebaikan Tuhan. They will be fat means they have everything. Enough. Artinya mereka gemuk, artinya cukup. I have no need of any more. Dia tidak ada kebutuhan lagi atau keperluan lagi. Because God says, Karena what Tuhan katakan, you have done engkau telah has melakukan caused you to bear so much of fruit that you can be a blessing. engkau bisa begitu banyak berbuah-buah sehingga engkau bisa menjadi berkat.